Selamat datang di angkringan kerja pulang kerja, yuk angkringan. Mantap. MC ngantuk. Ini efek dari pulang shift 3 begini nih. Langsung angkring gitu ya. Udah tamunya telat semua lagi. Bilangin satu episode, kenapa bikin 2 episode ya Allah. Gimana kabar abangku? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Kita kali ini siapa lagi bang, kenalin? Ini teman-teman apa? Ya, ini sesi kedua. Kita udah bersama dengan 2 orang pengurus kita. Silakan diperkenalkan diri dari sebelah saya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Arif Riyadi dari Wakil Ketua Sekretaris 3 Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Bidang 3 ya? Yes. Wakil sekretaris bidang 3. Ini jawab Aslinya? dulu, yes. Aslinya? Asli apa? Aslinya mana? Asal tempat. Hah? Ya. Aslinya di bawah apa kagak? Asalnya. Asalnya. Asal lahir Jakarta. Orang Jakarta. Yang Cirebon. Cirebon itu orang tua. Orang tua. Oh. Karena lahirnya di Jakarta. Istri berapa? Alhamdulillah masih 1. Oh, berarti mau nambah. Insya Allah satu aja. Anak sekarang udah 2. Alhamdulillah. Kamu? Hah? Jangan balik nanya. Masih aja dibahas. Gua kan biar kelihatan lebih akrab. Emang kita? Enggak akrab sebenarnya. Musuhan ya. Masih nggak terima. Sebelahnya pakai kacamata. Siapa? Saya perkenalkan, nama saya Atta Wasta, saya dari Bendahara PUKS PKP SPSI PT Multistrada. Periode 2022-2025. Asal saya Ciamis. Ciamis. Ya, asal Ciamis. Apa lagi pertanyaannya? Ciamis. Ya. Enggak nanya. Udah lama kenal ya, banget tanyanya. Apa bolanya berdua? Ini mau pengen ngomong. Pengen dibikinin kopi apa bang Mas? Ya mungkin sama kayak yang tadi. Arif kan baru ya di kepengurusan yang sekarang. Ya. Terus kemudian sebelumnya dia bakor ya. Bakor. Tuh apa sih bang? Saya grup D. Alhamdulillah masih di grup D. Dulu juga saya bidang 4 bukan sih? Saya dulu saya bidang 4. Iya, cuman nggak akur ya sama Bung Idris Iya. ya. Nggak pernah ikut rapat kayaknya. Anggap aja lah kita akur lah. Kayaknya kebalik ya makanya. Kenapa? Saya ikut rapat, yang nggak ikut apa? Yang enggak ada. Pertanyaan gue sedikit tentang pengurus yang baru. Ketika ditunjuk atau ditawarin untuk jadi pengurus, hal pertama apa yang terlintas di kepala dan di pikiran pada saat itu waktu ditawarin jadi pengurus? Saya. Saya Jeronimo udah lama. Deg-degan kali ya, deg-degan ya? Udah bangkotan. Keringat dingin gitu. Ya, hal pertama yang saya rasakan pas saya ditunjuk menjadi pengurus PUK Multistrada, kamu kaget. Apa kaget? Duar. Kaget. Terus harus kayak gitu dong. Ulang-ulang ya. Yang pertama kaget. Dor gitu dong. Garing banget kan jadinya. Frekuensi aneh. Ya, terus? Ya, karena banyak teman-teman di situ yang sangat luar biasa ya terkait organisasi di situ, tapi saya malah yang ditunjuk menjadi pengurus di situ. Ya, menurut saya sih saya ingin menolak atau enggaknya itu adalah tanggung jawab saya juga di situ. Jadi pas rasanya ditunjuk itu ya langsung ini adalah tanggung jawab saya dalam organisasi. Ya mau nggak mau ya saya harus siap. Terpaksa dong berarti. Kata terpaksa itu sebenarnya sih enggak juga, tapi siap gak siap harus siap deh gitu. Tapi menurut abang, kenapa abang bisa kepilih? Alasannya apa? Kayaknya ada nggak? Kalau terkait itu ya itu balik lagi ke tim komatur. Yang menunjuk negatif sama kayak tadi.
Iya. Kayaknya dijerumusin kayaknya menjadi komandan. Ya. Dijebak ya. Dijebak kayaknya. Kayaknya didorong gitu. Nah, Dijorokin. Iya tadi juga sebelumnya juga merasa dijorokin. Di apa sih tadi di bagian apa? Sayap bidang 3 ya? Bidang 4. Dan empat. apa Enggak sekarang? sekarang. Sekarang itu diwakil Sekretaris sekretaris bidang 3. Waktu sekretaris 3 di bidang sosial dan kesejahteraan. Ya. Dan pemberdayaan perempuan. Perempuan. Walaupun perempuannya sedikit bingung mau apa yang mau diberdayakan gitu ya. Kamu Maksudnya? Iya, rumah anggotanya sedikit tuh kan perempuannya. Iya, maksudnya backupnya apa? Bagiannya terlalu sedikit. Iya, Pemberdayaan wanita. Emangnya pemberdayaan wanita isinya apa lagi sih? Sekarang yang diprogramin atau hasil musniknya? Kalau terkait dari program musnik itu banyak di khususnya di bidang 3 itu ya. Yang pertama itu di situ juga ada namanya bidang programnya P2K3. Terus juga itu selaras dengan K3 ya. Terus juga di situ juga rumah amal. Terus kesejahteraan di situ yang ada isi dalam PKB di situ semuanya. Terus ya satu lagi tuh yang terakhir tuh atau terakhir pemberdayaan perempuan. Ini kegiatannya apa? Kalau pemberdayaan perempuan yang udah dilakukan nyampe sekarang? Sampai sekarang ini saya lagi mencari Perempuan. wanita. Meskipun itu teksnya adalah urusan perempuan, saya menanggap itu wanita gitu. Ya. Sedang mencari wanita yang benar-benar ingin ikut bergabung dalam organisasi. Tapi sampai sekarang itu saya belum mendapatkannya. Memang di Mutus sebut Enggak apa-apa. di Multistrada ini memang karyawan itu terkait perempuan itu minim Sedikit ya. sedikit 5% ya kalau nggak 5%-nya dari Mungkin. keseluruhan karyawan. Tak. Berarti kan sekarang udah periode yang kedua ya di Ya. kepengurusan ini. Apa yang beda di periode lu yang pertama dengan yang sekarang? Terutama yang ya berhubungan dengan bendahara. Ya mungkin sebelum ke bendahara ya. Jadi kita di kepengurusan, kalau yang pertama saya yang baru gitu kan, jadi saya harus menyesuaikan dengan kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu di kepengurusan, gitu kan, bagaimana saya harus adaptasi dengan lingkungan baru, kemudian terkait pengetahuan segala macam pun kita pun pasti ya harus menyesuaikan juga ya. Kemudian ke yang sekarang kan, walaupun saya udah kemarin udah sekarang periode kedua kan, kemudian saya bertemu dengan teman-teman baru. Nah ini bagaimana kita membentuk sebuah tim ya menjadi suatu kekuatan kita untuk menjalankan roda organisasi begitu. Kemudian di bendahara sendiri dulu saya wakil bendahara 1 ya. Kemudian secara bertanggung jawab saya pelaporan mungkin segala macam ke bendahara utama kan. Nah sekarang saya yang tanggung jawab penuh gitu kan tentang mengontrol bagaimana jalannya keuangan organisasi ini harus seperti apa pembiayaannya, kemudian bagaimana saya membudgetkan tiap-tiap bidang gitu kan yang sudah saya tiap-tiap bidang budgetkan ya di RAPBO, gitu, membuat RAPBO, kemudian saya tiap bulan tuh harus menyusun kan program-program kerjanya mereka itu seperti apa, bulan depan mereka punya program kerja apa, budgetnya seberapa, itu saya harus susun gitu kan. Dan kemudian ya saya juga harus tanggung jawab ke ketua dan sekretaris sebagai untuk mempresentasikannya gitu kan. Tentang pengeluaran. Pertanggungjawaban lah ya, pertanggungjawaban bagaimana keuangan itu sendiri gitu kan. Dan bagaimana tiap bulannya kita merekap laporan keuangan, kemudian kita juga harus membuat laporan 3 bulanan gitu kan, 3 bulanan yang akan di-share ke anggota kan. Kita bentuk transparansi kita dalam menjalankan organisasi seperti itu. Ya, itu yang menjadi sekarang gitu kan bebannya mungkin ya lebih besar gitu kan sekarang ya. Di samping ya kerja-kerja yang lainnya lah, kita pun kalau bendahara mungkin secara sederhana kita ngurusin keuangan aja gitu kan. Tapi kan kita namanya organisasi, kita harus saling melengkapi bidang-bidang lain gitu kan. Ketika bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4 butuh ya kita harus masuk ke situ. Dan kita harus siap gitu kan, kita dibutuhkan di bidang mana, misalkan ada kekosongan, misalkan ada ini agak misalkan butuh bantuan kita, ya kita harus masuk di bendahara. Jadi tidak terfokus ke bendahara aja gitu kan. Harus saling mengisi ya. Ya harus saling mengisi segala macam. Makanya tolong ini kamera ganti bang, sama mic-nya jangan rame, tolong ya. Nah, terus kan silakan teman-teman. Bidang 4 ya, bidang 4 tuh kan. Bidang 4 silakan kan dipresentasikan
bikin programnya seperti apa, proposalnya, kemudian dipresentasikan sedetail mungkin keperluannya seperti apa gitu kan. Makan jalan. Jangan sampai ditanya fungsinya apa, saya nggak tahu gitu kan, bingung kan. Ya ngomongin keuangan gitu, tentu tidak terlepas dari kegiatan bidang gitu. Ya. Nah, yang kita bahas sekarang ini kebetulan lagi bersama dengan bidang 3 yang program kerjanya ya lumayan banyak juga gitu kan. Untuk budget per bidang itu berapa sih? Ya khususnya bidang 3 Itu apa budgetan itu per bulan apa per ini sih? Atau ada budgeting per tahunnya? Iya, Ada jangka waktunya. Itu kan kita budgetinnya kalau secara keseluruhan per tahun ya, tapi kita per bulan pun sama ngikutin DPO-nya musik ya. Waktu per bidang itu ada persentasenya setelah kita potong cos ke seperangkat ya. Kita kan kalau di musik itu di aturan kan di ADRT bahwa kita ke seperangkat itu 50% ya dari apa yang kita dapatkan. Ya. Nah, kemudian yang 50%-nya itu kita kelola oleh PUK. Nah, dari 50% yang kita kelola itu kita kan menjadi 100% buat kita kan. Nah, itu dibagi-bagi lagi per bidang, kan kayak bidang pendidikan berapa persen. Kemudian ada bidang advokasi pembelaan, bidang 3 sosial ekonomi dan kesejahteraan pemberdayaan perempuan, kemudian bidang 4 juga bidang teknologi informasi dan propaganda positif. Kemudian bendahara pun dari kesehatan itu punya budget sendiri gitu kan, dan nantinya harapannya itu bisa maksimal semuanya. Jadi ketika kita punya program kerja itu bisa dimaksimalkan budgetnya sudah ada itu. Jangan sampai kita duit banyak tapi program kita nggak jalan gitu kan. Kita udah punya program kerja, duitnya ada, cosnya ada gitu kan, udah jalankan gitu kan. Seperti yang ada di program kerja musik itu harus dijalankan. Nah itu dari situ duitnya gitu kan, dari situ bahwa kita sudah memprogramkan ataupun bikin masing-masing bidang kan bikin RAPBO ya. RAPBO itu kan implementasi dari program kerja yang ada di musik. Nah yang ada di musik itu seperti apa program kerjanya. Kemudian ini untuk melaksanakan ini budgetnya berapa sih? Nah nanti kan tiap itu dirinci untuk masing-masing bidang yang dibutuhkan gitu kan. Nah seperti itu untuk rinciannya seperti kan. Ya, berarti setiap bidang itu ada budgetnya Ada budgetnya. berapa persen? Iya, untuk bidang pendidikan dan organisasi ada 20%. Kemudian advokasi dari apa sih itu? Dari COS? bukan dari COS, dari yang kita kelola. COS kita 100% kan ya, 50%-nya kita setorkan ke perangkat. Ada perangkat PD, kemudian DPP. PC dan PP, kemudian yang 50% kita kelola. Nah dari 50% itu kita kelola, nanti dibagi-bagi per bidang. Itu termasuk jawaban dari buat anggota juga tuh. Iya. Kita buat apa? Ya, uangnya lari kemana ya? Itu kan bidangnya udah detail loh. Tadi yang kayak RT itu ngomong udah ditempel-tempelin. Soalnya banyak juga di bawah yang pada. Nah itu kan nggak tahu sama. Kita 3 bulan ya kita ada pelaporan penggunaan keuangan organisasi ya. Dari mulai COS, kemudian kegiatan berbidang segala macam. Karena kalau rinciannya kita tempel di mading itu nggak muat mading gitu kan. Kalau terlalu detail. Iya, kalau itu kan detailnya kita ada. Dan mungkin ada anggota yang kurang paham ini kok ada pengeluaran gede buat apa sih? Ya, silakan menghubungi bendahara ataupun secara keseluruhan ya pengurus gitu kan. Kita terbuka, kita welcome ya, semuanya kita transparan. Penggunaan buat apa ya bisa kita pertanggungjawabkan gitu kan. Dan saya rasa orang yang akan bertanya seperti itu orang yang aktif serikat pekerja karena tahu kegiatannya seperti apa. Misalkan ini gede banget gitu kan, padahal kemarin begini gitu kan. Kalau orang yang jarang aktif mah ya saya rasa bodo amat ya. Iya, enggak bodo amat tapi gue saya ngomong gitu kan. Nah, dari sekian persen pembajetan tadi gitu kan ya khususnya untuk bidang 3 gitu kan ya. Kalau gue lihat juga banyak nih program kerjanya gitu kan. Tentu bidang 3 juga sudah menyusun ya agenda kerja gitu. Nah periode kepengurusan yang sekarang kan udah hampir 1 tahun lah, udah berjalan kurang lebih berapa? 8 bulan. 8 bulan pas. Udah kurang lebih 8 bulan berjalan. Nah tentu juga udah menyusun agenda kerja gitu. Apa sih yang sudah disusun agenda kerja selama 1 tahun ya? Untuk jangka waktu 1 tahun itu udah agenda kerjanya apa saja? Terus yang udah terlaksana apa? Dari program kerja di bidang 3 itu ya, di situ kan kayak rumah amal ya, posko JKN, santunan rawat inap ya masuk ya,
ya rawat inap dan duka cita di situ. Terus juga terkait kesejahteraan yang ada dalam PKB di situ semua. Itu semua itu yang sudah terrealisasi itu rumah amal, santunan rawat inap duka cita. Kalau P2K3 itu kan kolaborasi sama bidang 2 di Oh, situ. iya. Itu kemarin juga sudah kita mengawali untuk pertemuan di situ juga dengan pihak perusahaan di situ. Terus JKN juga sudah kita realisasikan, udah kita mulai juga di situ. Terus ya tentunya teman-teman dari bidang tiga juga nggak bekerja sendirian ya. Iya. Pasti ada dibantu Ada tim, oleh kan? sayap-sayap organisasi, Iya. oleh timnya gitu. Ada berapa sayap organisasi di bidang tiga untuk membantu kegiatan untuk menjalankan program kerja di bidang tiga itu sendiri? Yang pertama saya rumah amal di situ. Yang kedua posko JKN. Terus kok JKN itu apa sih? Posko JKN KIS itu ya intinya membantu ya di situ teman-teman atau anggota BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan iya. ke BPJS Kesehatan apabila dia mempunyai kendala terkait administrasi atau lain-lain di situ. Maka dari bidang 3 di situ Kok bisa mic bocor? Ya Allah. Alarm. Intervensi. Ngantuk. Oh. Dia juga ngantuk. Alarm. itu iklan itu ya? Iklan. itu ya? Alarm, Oh, jam 2. iklannya kayak gitu ya? Kalau siapanya tuh? Astagfirullah. Oh, iklannya. Ya lanjut, Rif. Tadi sampai mana ya, Paman? Saya bilang. TKN KIS. JKN. Ya, JKN. jadi untuk membantu kepada teman-teman atau anggota di situ apabila punya kendala terkait administrasinya dan juga kendala yang lain, khususnya di BPJS di situ. Jadi apabila punya kendala tersebut silakan hubungin aja ke bidang 3, nanti tim relawan di situ akan membantu teman-teman atau anggota. Jadi Apa harus ngisi form atau apa? enggak. Statusnya? Jadi kita tuh apa ya namanya? Dengan kondisi-kondisi gitu kan otomatis ya yang kita pernah lakukan itu adalah suatu urgensi. Contohnya ya banyak ya kemarin juga ya. Misalkan membutuhkan Mas Arif, tolong bantu saya. Ini saya ada kendala terkait administratifnya di situ. Rumah sakitnya kok nggak ada nggak ada penanganan langsung gitu. Nah, ini ada apa gitu ya. Nah, dari situ dari teman-teman relawan BPJS langsung terjun di situ untuk membantu kepada anggota. Ini ada permasalahan apa di rumah sakit di situ, ya kan? Nah, akhirnya kan dibantu dipush sama tim relawan. Alhamdulillah di situ ada kelancaran untuk penanganannya di situ. Jadi ya terkait kendala yang terkait BPJS di situ ya alhamdulillah bisa di cover semua itu bisa dibantu lah intinya. Ya artinya tim ini siap membantu Siap apabila membantu. Kapanpun ya berarti ya. Iya. Berapa orang sih? Berarti ada banyak orang dong bisa nge-backup sebegitunya. Kasus pasti banyak. Sebenarnya sih nggak banyak juga. Nggak banyak juga. Kita sampai saat ini kurang lebih itu 10 orang. 10 orang. Lumayan tapi kalau seperti itu. Iya. Beda-beda grup semua ya. Ya emang kita mengambil itu Per grup itu ada perwakilan. perwakilan dari masing-masing grup di situ. Kayak supaya gini, misalkan ada di grup A ada problem kayak gitu ya, jadi langsung mengupdate di situ ke kami gitu. Ya kalau saya lihat juga selain dari masalah kesehatan ya, jaminan kesehatan ya, saya lihat juga di programnya bidang 3 ada program kerja untuk pembaruan PKB ya. Nah, PKB. Kan kita tahu sebentar lagi PKB kita udah mau habis masa berlakunya dan harus diperbarui gitu. Nah, sejauh ini persiapan dari PUK
untuk pembaruan PKB seperti apa? Atau sudah dilakukan persiapan-persiapankah untuk pembaruan PKB sejauh ini? Karena PKB pada tahun ini sudah akan berakhir ya. Kita juga sudah mempersiapkan, salah satunya ya dari pembuatan drafting, terus juga tim perumus, di situ pembekalan, di situ juga. Sama ini korelasinya juga sama bidang 2 di situ. Ya. Jadi sudah kita siapkan hal-hal apa yang harus kita lakukan terhadap pembaruan PKB tersebut. Saya cuma minta kepada teman-teman yang menonton pada saat ini untuk mensupport pembaruan PKB kita yang ke-7 agar lebih baik. Dan PKB tanpa Omnibus Law. Itu udah pasti, ini udah jelas. Jadi ya saya sedikit menambahkan bahwa kita berawal dari rapat pengurus, kemudian kita rapat pengurus itu kita untuk setiap pengurus untuk menginventaris daftar masalah ya. Iya, ya. Kemudian kita dijadwalkan itu dengan ada pengurus dan perwakilan badan komisariat ya untuk melakukan pembekalan di tanggal 4 dan tanggal 5 kemarin. Kita ada pemateri dari pimpinan cabang, kemudian ada dari pimpinan pusat dan juga dari industri all. Nah, itu kita yang memberikan materi tentang PKB segala macam ya, tentu tantangannya sekarang semakin berat ya. Di undang-undang cipta kerja yang baru ataupun undang-undang Omnibus Law, kemudian ya dengan sistem sekarang di perusahaan yang baru gitu, bagaimana kita harus mensinergikan yang lama dengan yang baru menjadi sebuah sistem yang bagus buat kita. Karena PKB itu kita kan prinsipnya kita itu membuat undang-undang gitu kan. Kita membuat undang-undang baru yang untuk di lingkup perusahaan gitu kan. Jadi mindsetnya jangan sampai kita PKB itu cuma memindahkan undang-undang yang ada gitu. Enggak. Jadi kita membuat undang-undang yang baru ini yang lebih baik itu kan, buat pekerja lebih bagus, lebih buat perusahaan juga sama ya. Harapannya kan kita kedua belah pihak bisa dapat manfaat kan. Nah, sekarang kan kita udah ada tahapan ke tim drafting ya. Tentu drafting itu kita udah berbagi beberapa tim, kita ada 7 tim ya dengan berbagai bab kan. Nah, terus dari drafting sendiri kita itu sudah memberikan link ataupun Google Form ya ke anggota. Ya, itu tentang masukan-masukan anggota seperti apa, aspirasi anggota seperti apa ya. Aspirasi anggota seperti apa tentang PKB itu sendiri, yang sekarang PKB 6 itu kekurangannya di mana, misalkan untuk PKB 7 nanti kita perbaiki. Misalkan pasal ada pasal sekian. Ada apa namanya? Kekurangan. Kemudian saya punya masukan, harus dirubah seperti ini. Kemudian argumentasinya seperti apa gitu kan, yang menguatkan ini dirubah ya. Harapannya kawan-kawan itu semua untuk anggota kita ada 2.800. Tentu dari 2.800 itu ada yang pemikiran-pemikiran yang nggak kita kepikiran, tapi ini benar nih gitu kan. Makanya di situ di link itu kita ada nomor telepon, ada bagiannya juga sendiri. Nah, nanti ketika teman-teman saya butuh penjelasan lebih nih tentang pasal sekian yang teman-teman ajukan, berarti teman-teman akan kita hubungi untuk kita sharing lah. Kita sharing ini seperti apa sih penjelasan detailnya, biar kita nanti bisa masukkan ke drafting PKB-nya Serikat Pekerja. Ya, tentu kita nggak serta-merta kita jalan sendiri gitu kan. Kita kan dengan 2.800 anggota ya, kita harapannya semuanya ikut terlibat di situ ya, ikut terlibat bagaimana menciptakan undang-undang baru ini. Enggak cuma kita aja gitu kan. Jadi ada keterlibatan anggota, ada kontribusi anggota untuk PKB kita yang lebih baik ke depannya. Jadi tantangan kita sekarang yang semakin berat, harapannya kawan-kawan bisa paham itu kan. Ternyata perjuangan itu enggak cuma dijalankan cuma pengurus aja, enggak cuma bakor aja. Semua harus terlibat, dari pengurus, dari komisariat, kemudian anggota gitu kan. Anggota pun yang lama yang baru semua. Anggota itu harus terlibat dalam semua perjuangan. Karena kalau kita bersama-sama itu akan terasa mudah gitu kan, kita mudah mencapainya ketika kita bersama-sama daripada kita sendiri-sendiri ataupun cuma pengurus aja yang jalan atau bakornya yang jalan, anggotanya masing-masing gitu, enggak seperti itu. Ini kita ada wadah organisasi namanya Serikat Pekerja. Ini kita terlibat di dalamnya, bagaimana kita mengembangkan organisasi menjadi lebih besar. Tujuannya apa ya? Untuk peningkatan kesejahteraan kita gitu kan, untuk perlindungan dan pembelaan seperti itu ya. Bagaimana kita semuanya bersinergi, anggota, pengurus, badan komisariat gitu kan. Bagaimana kita membuat sebuah sistem itu, karena perjuangan itu nggak ada akhirnya, akan terus berlanjut gitu kan.
Dan itu tantangannya itu, kalau nggak ada tantangan seperti kita nggak ada progres ya. Iya. Setiap permasalahan ataupun ini ada tantangan. Tantangan itu ketika berhasil berarti ada progres. Nanti ada tantangan baru pasti kan. Kita bagaimana progres untuk menyelesaikannya. Kalau ini nggak ada tantangannya, udah mentok sini kita nggak akan berkembang gitu kan. Ketika ada sebuah tantangan, pasti kita ada progres untuk penyelesaiannya. Nah itu kan kita akan berkembang ya. Makanya kan kita Bakor kita libatkan juga, kita berkomisariat dan perwakilan badan komisariat juga yang akan kita tarik ke tim drafting. Ya kita saling lah beban itu kita bagi rata lah gitu kan, jangan sampai membebankan ke pihak tertentu aja, nggak ke pengurus, nggak ke Bakor ataupun ke anggota. Harapannya semua kita terlibat dalam roda organisasi seperti itu. Jangan sampai nggak disuruh ngisi aspirasi nggak mau, tapi giliran hasilnya udah keluar pada protes. Kalau kita ngomongin pembaruan PKB, untuk PKB yang ke-7, berarti dari PUK sendiri udah sangat siap ya untuk menghadapi pembaruan PKB berikutnya yang PKB yang ke-7. Tolong jawab siap, jangan jangan dijawab siap nggak siap, karena anggota pasti pengennya udah. Ya, kita harus siap. Kita pasti siap. Kita harus siap dan juga optimis. Iya. Ya, seenggaknya anggota. Kita dengan anggota 2.800 orang ya kita harus siap dan optimis. Kita punya kekuatan di belakangnya dengan sumber daya manusianya, SDM-nya kita di belakang gitu kan. Pasti teman-teman pun ketika kita akan beberapa PKP pasti sudah siap gitu kan. Sudah siap dengan pemikiran ataupun segala macamnya gitu kan. Jadi kita sangat siap. Kalau misalkan nanti perundingannya berlanjut tidak selesai misalkan di internal gitu. Dari segi keuangan berlanjut ke misalkan baik ke mediasi bahkan sampai ke PHI gitu. Ya. Dari segi keuangan bagaimana? Apa kita sanggup atau sangat siap dari segi keuangan? Nah, dari segi keuangan kita tentu ya dengan dana yang kita miliki, kawan-kawan bisa lihat lah di laporan keuangan kita yang kita share ya. Sekalian juga tambahan yang dari dana perjuangan juga di situ kan. Itu kan kita udah sangat siap ya dengan materi keuangan organisasi dengan kita yang ada sekarang gitu kan, tambah kemarin kita kan, makanya itu fungsinya dana perjuangan di situ. Ketika kita akan menopang perjuangan-perjuangan lanjutan seperti hanya PKB segala macam, itu kan kita butuh dana lebih nih. Makanya kemarin kita ada penarikan dana perjuangan. Dan harapannya kawan-kawan anggota pun sadar betul gitu kan, ketika ini ditarik dana perjuangan itu fungsinya buat apa nih? Ketika ada hal-hal cash seperti itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar gitu kan, biaya besar dan waktu juga sama gitu kan. Nah itu kan kita dari mana sih duitnya kalau bisa bukan dari situ gitu kan, dari kas organisasi. Nah dari dalam hal ini kita dari PUK Mutu tadi ya sangat siap dalam hal keuangan gitu kan, mau sampai mana kita jabanin gitu kan, kita nggak ada masalah. Itu tentu dari kontribusi juga anggota seperti itu. Harapannya kawan-kawan anggota semuanya sadar akan hal itu ketika ini paham dalam proses kita, juga gitu. Ternyata sos yang kita potong dari dana perjuangan itu penggunaan buat ini gitu kan. Kita tentu untuk menopang perjuangan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Ya, dari pengurus sendiri sudah sangat siap. Dari segi keuangan juga kita sudah siap semuanya gitu kan ya, untuk menghadapi pembaruan PKB yang ke-7. Bahkan bukan cuma siap tapi kita optimis optimis. Nah, harapannya juga kepada kawan-kawan anggota juga bisa siap juga dalam memberikan baik itu kontribusi, doa, semangat untuk mensukseskan PKB ke-7 dengan yang slogan kita adalah PKB tanpa Omnibus Law. Bisa. Ya, itu sangat bisa sekali gitu kan, kita butuh doa, dukungan apapun dari anggota ya ketika nanti kita berprosesnya ya, dari mulai perundingan, insya Allah nanti ketika perundingan kita Januari lah ya, kita melayangkan surat, mungkin di akhir tahun kita melayangkan surat. Nah bagaimana nanti ketika proses perundingan kawan-kawan bisa ngawal, semua kawan-kawan anggota bisa ngawal, bisa juga diupdate ya tentang perkembangan perundingan dan tahu gitu kan, kita bisa support baik dari segi moral, itu yang paling penting moral gitu kan. Ketika kita tim Runi pasti butuh dukungan moral dari teman-teman gitu kan, butuh dukungan moral dari teman-teman. Ketika teman-teman anggotanya semangat, pasti tim Runi lebih semangat lagi gitu kan. Jangan sampai tim Runinya semangat
tapi anggotanya nggak semangat dengan seperti itu. Ketika teman-teman anggota Islam semangat, pasti tim Bruni akan lebih semangat lagi. Oh, saya punya tanggung jawab yang di belakang anggota ribuan orang dengan keluarganya, kan dengan anaknya, istrinya, kan itu menjadi tanggung jawab kita. Ketika teman-teman semangat itu mensupport kita secara penuh, pasti kita pun akan lebih semangat maksimal itu kan dalam hal perundingan seperti itu. Ya, dan harapannya kawan-kawan bisa satu suara, bisa kita bersama-sama, mari kita bersama-sama gitu kan kawal ini perundingan PKB nanti ya, dan kita nggak ada suara satu, suara dua gitu kan, kita sama gitu kan, apa yang kita instruksikan oleh ini, ayo kita jalankan bareng-bareng gitu kan, menjadi tanggung jawab kita bersama. Emang pernah ada suara satu, suara dua? Jangan sampai nggak ada. Kita alhamdulillah nggak ada. Kita nggak ada. Ini anggota-anggota atau penonton yang terkendala JKN dan lain-lain BPJS bisa langsung hubungin ke sayap bidang Ya, tidak bisa. ya? Atau langsung ke saya aja kayaknya lebih cepet dah. Ya. Atau Bung Arif langsung japri gitu kan. Ah iya. Intinya gini, sebenarnya kalau terrealisasi atau penyampaian di situ kita juga punya bakor. Ya, silakan. Silakan sampaikan ke bakor pertanyaan-pertanyaan, misalkan mau bertanya terkait apapun ya sampaikan ke bakor di situ. Dan saya juga punya ingin berpesan kepada teman-teman. Saya juga bertanggung jawab penuh terkait santunan rawat inap dan duka cita di situ. Saya juga sebenarnya nggak mau menandatangani karena hal-hal seperti itu tuh hal yang negatif menurut saya di situ. Ya masa kita menginginkan namanya orang sakit ya terus meninggal dunia ya, sebenarnya saya kagak mau tuh gitu. Itu menjadi harapan kita semua sebenarnya, agar semuanya bisa sehat semua gitu kan. Terus bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa berkumpul bersama keluarga, itu harapan kita semua sebenarnya. Ya, buat yang nanyain perihal kas atau cos yang mereka potong tiap bulan, kita potong dari dakwah tiap bulan, bisa langsung ke Sekre juga. Ya. Silakan lihat di papan-papan pengumuman itu kan ada Ya, juga. kurang detail langsung datang lagi. Kurang detail lagi udah. Terus juga kita terkait itu ya DKN case, jadi kita nggak cuma anggota aja yang kita urusin, kan keluarga anggota pun kita urusin. Ketika dia butuh bantuan kita, tapi dari segi administrasi ya kita ngurusin administrasi segala macam, nah itu kita akan bantu ya, dari pengurusan mungkin dari paskes 1 sampai lanjutan lah kita bantu semaksimal mungkin dia buat anggota dan keluarga. Ya terus yang sosial juga sama kayak seperti rumah amal ya di situ ya. Rumah amal 3 bulan sekali kita menyantuni anak yatim. Kita punya anak yatim, anak asuh berapa? Anak asuh 7. Anak asuh 7. Alhamdulillah ya, kita punya tanggungan ternyata buat jawab ya. Kita punya anak asuh yang tiap bulannya harus kita santunin gitu kan, menjadi kewajiban. Itu yang dari kita cancerkan bukan sih? Ya. Ya, yang kita tutup tiap bulan ya. Jadi kawan-kawan pimpinan tiap bulan. Tiap bulan itu teman-teman ngecekin menyumbangi ya atau mengasih rezekinya pada menitipkan rezekinya pada rumah amal ya, kita akan salurkan kepada yang membutuhkan di situ. 3 bulan sekali kita menyantuni anak yatim di situ. Jadi menyantuninya juga nggak harus daerah-daerah itu aja, kita ke daerah-daerah lain, misalkan udah ke daerah itu ya besoknya ke daerah yang lain, ke daerah yang lain, ke daerah yang lain lagi di situ. Itu 3 bulan sekali. Dan untuk donatur yang menyumbangkan atau menyisihkan sebagian rezekinya, semoga itu menjadi amal pahala untuk kita semua, untuk para donatur semua. Dan mungkin kita punya pesan tersendiri gitu kan, ketika kita menyantuni ataupun kita mengadakan santunan, kita keliling secara keliling gitu kan, khususnya daerah Cikarang dan sekitarnya, itu kita pengen menyampaikan pesan kepada masyarakat umum bahwa serikat pekerja nggak cuma untuk haknya di internal, misalnya demo segala macam, macetin jalan enggak, tapi kita ada hal-hal positif yang kita coba kita lakukan yang sebisa mungkin kita laksanakan dan lakukan ya. Tujuannya apa? Bagaimana tuh serikat pekerja itu nggak cuma berguna di internal aja, tapi kita bagaimana berbaur dengan masyarakat, kita gaul dengan lingkungan sekitar, kita tahu kondisi sekitar. Harapannya kita bisa bersinergi gitu kan, dari internal kita, kita bisa melihat keluar, ternyata realita di luar seperti ini. Kita pun jadi punya rasa sosial tinggi gitu kan, kita tuh punya rasa sosial. Harapannya ya kita nggak cuman kesejahteraan nggak cuma buat di internal kita aja gitu kan, di internal anggota ataupun pengusaha, tapi bagaimana lingkungan sekitar itu terdampak dengan keberadaan serikat pekerja itu sendiri gitu kan, bisa merasakan seperti itu.
Mungkin itu pesan yang kita sampaikan, bukan berarti bahwa kita pengen terlihat pengen terlihat di media segala macam, enggak ya, tapi kita pengen bahwa keberadaan kita itu bermanfaat juga buat lingkungan sekitar gitu kan, seperti itu ya. Dengan ada yang kawan-kawan tadi yang menitipkan rezekinya kepada kita, itu kan ke lewat rumah amal, kita badan rumah amal ya, kita akan salurkan ke benar-benar yang memerlukan gitu. Ya, cukup kayaknya ya. Udah hampir 1 jam juga. Udah pengen tidur juga. Iya. Ya, untuk penutupan silakan Bung Atta, kata-kata mutiaranya. Udah dipesan. Saya apa ya? Mungkin sedikit dari saya ya, bahwa kita lah jadilah seperti hujan, bahwa walaupun kita terjatuh, tapi kita memberikan kehidupan ke seluruh alam. Mungkin itu dari saya. Jadi intinya ketika kita walaupun ya kita dalam keadaan apapun ya, kita direndahkan segala macam, tapi kita ada manfaat yang akan kita sebar ke lingkungan kita. Baik, terima kasih. Ya itu ya kawan-kawan semuanya. Saya nggak ada ya kata mutiara ya. Lo mau juga kata-kata mutiara? Dua sih. Padahal kalau hujan terus Jakarta kemarin di banjir. Oke itu ya kawan-kawan semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan untuk kita semuanya. Terima kasih Bung Atta, sama-sama. Riyadi. Ini ada pesan juga ternyata dari teman-teman pengurus Semua nih. nih. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari orang tua. Ini dari Rudi ya? Rudi bewok ya? Ya. Rudi bewok ya? Jangan ini yang keluarin, cuman ini ngeblank katanya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih udah datang, Bung. Ya, sama-sama. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Angkringan komedi pulang kerja yuk ke angkringan brother. Iya.